60 kali 60 nggak tahu. Udah SMA tapi kok belum bisa perkalian dan penjumlahan ya? Padahal kan kalau nggak salah materi matematika di SMA itu udah sampai integral ya? Gimana mau ngerjain integral kalau operasi hitung dasar aja nggak bisa? Iya sih, miris. Padahal kan udah SMA ya, harusnya udah menguasai operasi hitung dasar dong. Nggak salah sih kalau Menteri Pendidikan sekarang menambahkan pendekatan deep learning di kurikulumnya. Ya biar nggak kejadian seperti ini lagi. Oh, jadi kita punya kurikulum baru. Bukan gitu konsepnya. Sini aku jelasin. Kehadiran Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 menjadi angin segar di kalangan masyarakat, khususnya yang bergelut di dunia pendidikan. Pasalnya, banyak orang mengira bahwa dengan kehadiran Permendikdasmen ini telah mengubah kurikulum di Indonesia yang semula berupa kurikulum merdeka, kini menjadi kurikulum deep learning. Padahal sesungguhnya, Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini yang mengubah Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tidak secara menyeluruh mengubah kurikulum yang ada di Indonesia. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia tetap saja berupa kurikulum merdeka, tetapi dengan pendekatan tambahan yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Oh, berarti bukan kurikulum baru ya? Tapi cuma ditambah pendekatan pembelajaran yang mendalam aja, benar nggak? Yaps, benar banget. Selain itu, diharapkan juga siswa itu tahu dan sadar kenapa sih mereka perlu mempelajari materi tersebut di sekolah. Dan untuk menghilangkan stigma bahwa ngapain sih belajar di sekolah, toh juga ujung-ujungnya nggak kepake di kehidupan nyata. Nah, maka dari itu, hadirlah pembelajaran mendalam ini. Tapi bener juga sih. Aku juga dulu mikirnya gitu, kayak ngapain sih kita susah-susah belajar di sekolah, toh ujung-ujungnya nggak kepake di kehidupan sehari-hari. Tapi keren juga sih deep learning ini. Emangnya semua sekolah udah nerapin deep learning ya? Sebenarnya sih belum, karena ada beberapa sekolah yang membutuhkan kesiapan lebih dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka berbasis deep learning. Namun, ada satu sekolah yang saya tahu sudah menerapkan pembelajaran deep learning. Sekolah tersebut adalah SMA Negeri 1 Aben Semal yang terletak di Kecamatan Aben Semal, Kabupaten Badung. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya terhadap salah satu guru matematika di sana, beliau menyatakan bahwa deep learning ini sudah diterapkan selama 1 semester di SMA Negeri 1 Aben Semal. Guru-guru juga sudah mulai beradaptasi dan mengajak siswa untuk lebih mengeksplor lagi materi yang mereka bahas dan benar-benar mengajak siswa untuk terlibat ke dalam proses pembelajaran. Meskipun baru diterapkan selama 1 semester di SMA Negeri 1 Aben Semal, tetapi berdasarkan hasil survei yang saya lakukan kepada 72 responden di SMA Negeri 1 Aben Semal, didapatkan bahwa sebanyak 48,6% siswa setuju bahwa mereka mampu mengaitkan materi matematika dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebanyak 44,4% siswa setuju bahwa mereka menikmati belajar matematika bukan hanya sekedar untuk tuntutan nilai, dan sebanyak 43,1% siswa setuju bahwa suasana pembelajaran matematika saat ini membuat siswa lebih semangat untuk belajar. Dari hasil survei menunjukkan bahwa ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki dari penerapan pembelajaran deep learning di SMA Negeri 1 Aben Semal. Pertama, berkaitan dengan ketergantungan siswa terhadap rumus. Nah, sebanyak 51,7% siswa merasa bahwa mereka cukup ketergantungan terhadap rumus. Apabila tidak ada rumus, mereka tidak mampu menyelesaikan soal matematika. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan meaningful learning di SMA Negeri 1 Aben Semal masih belum benar-benar efektif, karena meaningful learning sendiri mengartikan bahwa siswa itu harus benar-benar paham, tidak hanya sekedar dari hafalan saja, tetapi juga bisa menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Masalah lain yang muncul adalah kurangnya komunikasi matematis dari peserta didik. Jadi sebanyak 45,8% siswa setuju bahwa mereka tidak bisa menjelaskan kembali materi matematika tersebut dengan kata-kata mereka. Nah, selain itu, 44,4% siswa menyatakan bahwa mereka kurang berani berpendapat dan kurang berani bertanya ketika pembelajaran matematika. Nah, kendala-kendala ini masih perlu diperbaiki. Nah, dari masalah-masalah tersebut, beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain, yang pertama yaitu Freedom Math Writing. Nah, Freedom Math Writing ini terinspirasi dari sebuah film yang berjudul Freedom Writer, di mana seorang guru memberikan buku harian kepada para peserta didiknya sehingga nanti mereka bisa mengungkapkan isi pikiran mereka, isi hati mereka, dan pengalaman mereka secara bebas. Solusi yang kedua adalah Mathematical Expression Project atau MEP. MEP ini bertujuan untuk membantu siswa agar bisa mengungkapkan konsep matematika dengan bahasa mereka sendiri. Jadi nanti pada akhir pembelajaran, guru akan mengajak siswa untuk membuat suatu proyek, baik itu proyek berupa karya tertulis maupun karya non tertulis. Misalnya membuat suatu komik matematika, novel matematika, atau membuat karya-karya seni lainnya yang berkaitan dengan matematika. Jadi nanti siswa diajak untuk memilih satu materi yang benar-benar mereka sukai dan benar-benar mereka pahami, dan mereka akan membuat proyek dari materi tersebut. Nah, dengan demikian peserta didik akan mampu untuk mengungkapkan pembelajaran mereka secara lebih eksplisit. Jadi mereka benar-benar paham apa yang mereka pelajari sebelum membuat proyek tersebut.